secara hukum, Pak Soekarno ini sudah tidak lagi berstatus sebagai Presiden Indonesia. Adanya pesan radiogram ini menjadi bukti yang sah dan juga resmi bahwa jabatan Presiden sudah beralih ke Pak Syafruddin. Tapi di sini Pak Syafruddin menolak menyebut dirinya sebagai Presiden dengan alasan beliau tidak mau memecah belah persatuan Indonesia. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, di malam Rabu ini sebelum menemani kalian dengan cerita biografi yang tentunya sangat menarik, pertama-tama aku mau mengajak kalian dulu nih untuk merefresh kembali ingatan kita tentang nama-nama presiden di Indonesia. Masih pada ingat nggak kalian? Ayo sama-sama. Yang pertama, Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Bu Megawati, Pak SBY, dan Pak Jokowi. Dan saat ini kita juga sudah punya calon presiden yang baru, yaitu Pak Prabowo. FYI, ketika aku syuting ini, Pak Prabowo memang belum resmi dilantik ya. Aku syuting sekarang tanggal 8 Mei. Nah, rencananya presiden dan wakil presiden yang baru ini akan dilantik pada bulan Oktober nanti kan. Nah, dari nama-nama presiden tadi, ada nih satu nama yang belum aku sebutkan. Beliau adalah tokoh pahlawan nasional yang punya peran sangat besar kali dalam menjaga eksistensi bangsa Indonesia. Beliaulah yang memimpin Indonesia di masa-masa kritis ketika terjadi agresi militer Belanda, Wak. Tapi meskipun jasanya sangat besar, Wak, sampai hari ini beliau sering disebut-sebut sebagai Presiden Indonesia yang terlupakan. Siapakah beliau? Seperti yang sudah tulis di judul, malam ini aku akan menceritakan tentang perjalanan hidup seorang Syafruddin Prawiranegara, presiden yang terlupakan. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama masuk ke ceritanya, Wak. Cekidot. Oke, Wak, jadi Syafruddin Prawiranegara lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1911 di Anyar Kidul, Banten, Wak. Ayahnya bernama Raden Asjad Prawira Atmaja dan ibunya bernama Nuraini. Nah, beliau ini adalah keturunan bangsawan dengan darah campuran Banten dan juga Minangkabau. Kalau dirunut dari silsilah keluarga ayahnya, Wak, Pak Syafruddin ini merupakan cucu dari Raden Haji Khattab Arya Prawiranegara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Patih Haji. Kakek beliau ini, Wak, masih keturunan Sultan Banten, dan pada zaman dulu beliau ini pernah diangkat menjadi seorang patih atau pejabat pemerintah di Kabupaten Serang, Banten. Nah, itu dari silsilah pihak bapak ya. Kalau dari silsilah pihak keluarga ibu, Pak Syafruddin ini memiliki kakek buyut bernama Sultan Alam Intan yang merupakan keturunan dari kerajaan Pagaruyuang, Wak, di Sumatera Barat ya. Nah, di usianya yang 7 tahun, Wak, Pak Syafruddin ini dimasukkan ke European Slager School atau sekolah setara SD yang terletak di Banten. Dan setelah itu beliau pun melanjutkan pendidikannya ke Mulo atau sekolah setara SMP yang ada di Madiun. Setelah lulus dari Mulo, Pak Syafruddin ini kemudian pindah ke Bandung untuk bersekolah di Algimin Middlebury School atau sekolah yang setara dengan SMA. Nah, semasa sekolah ini, Pak Syafruddin ini mulai menunjukkan minat yang sangat besar sekali di bidang kesusastraan. Di bidang kesusastraan ya. Nah, beliau ini hobi sekali membaca buku, majalah, surat kabar, dan juga karya sastra berbahasa Belanda. Ditambah lagi pada saat itu ayahnya memiliki perpustakaan pribadi pula dengan koleksi yang cukup lengkap, Wak. Tentunya perpustakaan ini pun dapat memfasilitasi Pak Syafruddin yang juga hobi membaca ini. Lalu didorong oleh minatnya di bidang sastra, Wak, setelah lulus SMA pada tahun 1931, Pak Syafruddin ini ingin melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah di Fakultas Sastra juga. Tapi sayangnya pada saat itu Fakultas Sastra itu hanya ada di Belanda, sedangkan di Indonesia Fakultas Sastra ini baru didirikan pada tahun 1941 atau sekitar 10 tahun setelah beliau ini lulus. Nggak ada fakultasnya itu di Indonesia kan. Akhirnya karena secara biaya tidak memungkinkan untuk beliau melanjutkan pendidikan di Belanda, Wak, Pak Syafruddin ini pun memilih untuk sekolah di Rechthoek School atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang sekarang menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia ya. Nah, pada saat jadi mahasiswa ini, Wak, kuliahnya Pak Syafruddin tuh sempat terhenti selama 3 tahun gara-gara ya beliau merasa kurang tertarik itulah di bidang hukum kan. Padahal waktu itu beliau cuma tinggal menyelesaikan skripsi aja tuh. Sampai akhirnya di bulan Maret 1939 tiba-tiba terjadilah sebuah peristiwa besar yang sangat mengguncang perasaan Pak Syafruddin, Wak. Dimana pada saat itu ayahnya tiba-tiba meninggal dunia ketika sedang mengisi ceramah. Kematian ayahnya yang sangat mendadak ini pun membuat Pak Syafruddin yang masih remaja ini seolah-olah disadarkan lagi bahwa
bahwa manusia nantinya pasti akan kembali kepada Allah kapan saja. Dan sejak saat itulah segala sesuatu yang dilakukan oleh Pak Syafruddin pun selalu didasarkan atas kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas keyakinannya pada Sang Pencipta. Beliau pun akhirnya mendapatkan lagi dorongan semangat yang sangat luar biasa untuk menyelesaikan kuliahnya yang memang sempat tertunda tadi tuh. Akhirnya hanya dalam waktu 6 bulan saja setelah ayahnya meninggal, tepatnya pada bulan September tahun 1939, Pak Syafruddin pun berhasil lulus dan meraih gelar Meester in de Rechten atau sarjana hukum ya. Nah, setelah lulus kuliah, Pak Syafruddin ini pun memulai karirnya sebagai redaktur surat kabar Suara Timur. Lalu pada tahun 1940 sampai menjelang kemerdekaan Indonesia, beliau bekerja sebagai pegawai di Departemen Keuangan. Awalnya, Departemen Keuangan ini berada di bawah pemerintah Belanda pastinya. Lalu pada tahun 1942, Departemen Keuangan ini pun beralih ke tangan Jepang karena saat itu Jepang sudah masuk ke Indonesia, sudah mulai menjajah Indonesia. Dan setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, karir Pak Syafruddin pun mulai mengarah ke dunia politik, dimana pada saat itu beliau ditunjuk menjadi anggota Badan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, KNIP ini bertugas sebagai badan legislatif sebelum terbentuknya MPR dan DPR nih, FYI. Salah satu tugas KNIP pada saat itu adalah menetapkan GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Dan tentunya juga bukan orang-orang sembarangan yang bisa bergabung di KNIP ini kan, Saat itu total hanya ada 15 orang aja dan Pak Syafruddin adalah salah satunya yang bergabung di KNIP. Dan sejak tergabung di KNIP ini, Pak Syafruddin ini sering sekali berdiskusi dengan wakil presiden yaitu Muhammad Hatta. Lalu di salah satu diskusi mereka, tiba-tiba Pak Syafruddin ini menyampaikan sebuah ide yang sangat cemerlang. Pak Syafruddin bilang, Pak Hatta, sebagai negara yang sudah merdeka, sebaiknya Indonesia ini punya mata uang sendiri, Pak. Dan FYI, meskipun sudah merdeka, pada saat itu Indonesia ini masih memakai mata uang Belanda loh. Disebut sebagai uang merah atau uang Nika. Dan setelah itu juga ada uang yang dikeluarkan nama De Javashi Bank. Jadi di sini memang ada dua mata uang Belanda, ya. Nah, menanggapi saran dari Pak Syafruddin, Pak Hatta pun jawab, jika kita membuat mata uang sendiri, bagaimana kalau nanti dunia internasional menganggap kita telah memalsukan uang, kata Pak Hatta. Karena Pak Hatta bisa bilang kayak gitu karena pembuatan mata uang itu tentu ya nggak mudah, Kalau tiba-tiba Indonesia ini mencetak mata uang sendiri, bisa jadi nanti uang ini malah dianggap tidak sah oleh dunia internasional. Tapi di sini Pak Syafruddin juga punya alasan yang bagus, kenapa Indonesia harus punya mata uang sendiri. Nah, menurut beliau, hal itu dapat membangun citra Indonesia di mata dunia sebagai negara yang mandiri, demokratis, dan juga dapat diperhitungkan dalam politik luar negeri. Dengar itu, Pak Hatta pun setuju dengan sarannya Pak Syafruddin. Tapi sayangnya, ide untuk membuat mata uang sendiri ini belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat, Jadi macam oke, aku keep dulu ya, macam ditampung dulu lah gitu. Nah, meskipun saran dari Pak Syafruddin ini belum bisa terrealisasi, tapi kemampuan beliau di bidang ekonomi udah mulai diperhitungkan di sini. Sampai akhirnya beliau pun dipercaya menjadi Menteri Keuangan pada bulan Oktober tahun 1946 sampai Juni 47. Dan ketika beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan inilah, untuk pertama kalinya Indonesia pun mengeluarkan mata uang sendiri, yaitu uang Republik Indonesia atau sering disingkat ORI waktu itu. Beliau cikal bakal ada duit kita nih, Perannya yang luar biasa sebagai Menteri Keuangan pun membuat sepak terjang Pak Syafruddin dalam dunia politik semakin diperhitungkan lagi. Bahkan di kabinet periode berikutnya beliau kembali dipercaya untuk menjadi menteri. Tapi kali ini bukan Menteri Keuangan, melainkan Menteri Kemakmuran. Diangkatnya Pak Syafruddin sebagai Menteri Kemakmuran pun terjadi pada bulan Januari tahun 48. Dan di tahun yang sama juga tiba-tiba terjadi lagi sebuah peristiwa besar yang nantinya akan melahirkan sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Nah, peristiwa inilah yang kemudian membuat beliau disebut-sebut sebagai Presiden RI yang terlupakan. Nah, peristiwa apa tuh masuk? Jadi ceritanya, ketika Pak Syafruddin ini menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, Belanda ini tiba-tiba datang lagi nih ke Indonesia kan, dan mereka melancarkan serangan militer yang disebut sebagai agresi militer Belanda 1 dan 2. Nah, agresi militer Belanda ini dilakukan dengan tujuan untuk merebut NKRI agar menjadi jajahan mereka lagi gitu. Baru kemarin aku bahas nih, ingat kan? Nah, agresi militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 47. Peristiwa ini membuat daerah-daerah dengan tingkat ekonomi tinggi di Indonesia menjadi lumpuh
total, Wak. Akibatnya perekonomian pun mulai merosot dan warga kesulitan mendapatkan bahan pangan. Nah, Pak Syafruddin nih sebagai Menteri Kemakmuran tentunya bertugas untuk menyelamatkan warganya yang ekonominya merosot akibat agresi militer ini. Pak Syafruddin pun terjun langsung ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia untuk menjaga ketersediaan pangan yang ada di sana, Wak. Lalu ketika beliau ini sedang bertugas di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wak, tiba-tiba sekitar tanggal 19 Desember 48 nih, Belanda kembali lagi melancarkan agresi militer yang kedua. Nah, agresi militer Belanda kedua ini langsung menyasar ke pusat pemerintahan Indonesia di ibu kota Yogyakarta. Dulu tuh ibu kota memang sempat di Jogja, Wak. Nah, ketika pasukan militer Belanda diterjunkan di lapangan terbang Maguwo, di saat yang sama pemerintah Indonesia ternyata sudah mengetahui kabar tentang kedatangan Belanda ke sana nih. Lalu dengan cepat mereka langsung melaksanakan rapat darurat. Pada saat itu pemerintah tahu bahwa tujuan Belanda menyerang Yogyakarta adalah untuk apa? Ya untuk melemahkan pemerintah Indonesia. Apabila pemerintah Indonesia ini berhasil ditaklukkan, maka status Indonesia sebagai negara akan dianggap tidak sah, Wak. Kenapa kayak gitu, Nadia? Karena salah satu cara terbentuknya satu negara apa? Salah satunya adanya pemerintah yang berdaulat. Dan kalau pemerintah Indonesia ini lumpuh, maka Belanda dapat dengan leluasa menjajah lagi. Jangan sampai kita kecolongan lagi kayak gitulah kan. Dan untuk mengatasi hal itu melalui rapat kabinet ini pun diputuskan bahwa Indonesia harus memiliki pemerintah darurat juga nih yang kemudian disebut sebagai PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Nah, lokasi yang dianggap paling cocok untuk didirikannya PDRI adalah di Sumatera, Wak. Karena daerah Sumatera jauh lebih besar nih daripada daerah Jawa dan wilayahnya juga masih dipenuhi sama hutan-hutan rimba waktu itu. Nah, adanya hutan rimba ini dapat memudahkan PDRI untuk bergerilya sehingga Belanda kesulitan dalam menangkap dan juga melacak keberadaan mereka. Sumatera. Lalu setelah lokasinya ditentukan, Wak, pertanyaannya sekarang adalah, oke, lokasinya di Sumatera. Nah, siapa nih yang akan dipercaya untuk membentuk dan memimpin PDRI? Untuk menjawab pertanyaan itu, Wakil Presiden Pak Hatta dengan mantap, Wak, langsung mengusulkan satu nama, yaitu Syafruddin Prawiranegara, kata Pak Hatta. Menurut Pak Hatta, Wak, Pak Syafruddin ini adalah anggota yang dapat bergerak paling cepat. Beliau mengerti sekali soal hukum, karena kan memang latar belakangnya sebagai sarjana hukum kan, Wak. Dan beliau juga masih ada darah keturunan Sumatera Minangkabau. Ditambah lagi waktu itu kebetulan pula Pak Syafruddin kan lagi bertugas di Bukit Tinggi itu kan. Jadi posisi beliau sudah ada di Sumatera. Itu kata Pak Hatta nih. Nah, di sisi lain Presiden Soekarno juga meyakini bahwa dalam situasi genting ini cuman Pak Syafruddin lah yang paling bisa menyelesaikan tugas berat ini dibanding siapapun. Disokong juga sama Pak Soekarno, Wak. Nah, dengan segala pertimbangan ini pun akhirnya disepakati bahwa memang Pak Syafruddin lah yang paling tepat untuk membentuk dan juga memimpin PDRI ini. Nah, menindaklanjuti keputusan itu, maka Presiden dan juga Wakil Presiden Soekarno-Hatta dengan segera pun langsung mengirimkan nih pesan radiogram atau pesan tertulis yang dikirim melalui radio kepada Pak Syafruddin. Pesan itu berisi, pertama, kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 48 jam 6 pagi Belanda telah memulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalani kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk Pemerintah Republik Indonesia Darurat di Sumatera. Dan selain pesan untuk Pak Syafruddin, Wak, Pak Soekarno-Hatta ini juga mengirimkan pesan radiogram kepada A.A. Maramis. Ini siapa, Nadia? Menteri Luar Negeri kala itu, yang waktu itu lagi tugas di New Delhi, India. Nah, isi pesannya kurang lebih kayak gini, Wak. Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember jam 6 pagi Belanda sudah memulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika ikhtiar Mr. Syafruddin Prawiranegara dalam membentuk pemerintahan darurat di Sumatera tidak berhasil, kepada saudara dikuasakan untuk membentuk Exil Government Republik Indonesia di New Delhi. Harap dalam hal ini berhubungan dengan Syafruddin Prawiranegara di Sumatera. Jika hubungan tidak mungkin, harap diambil tindakan-tindakan seperlunya. Itu, Wak. Jadi dikirim nih kedua radiogram, satu ke New Delhi, satu ke Sumatera. Dan setelah dua pesan radiogram itu dikirim, Wak, tidak lama kemudian apa yang mereka khawatirkan pun akhirnya terjadi. Pasukan Belanda sudah tiba dan langsung menawan Presiden, Wakil Presiden, dan sejumlah menteri dalam kabinet yang ada di Yogyakarta. Mereka langsung dibawa pergi dari lapangan terbang Maguwo Harjo itu untuk kemudian dipecah di dua tempat yang berbeda. Ada yang diasingkan di Prapat, Sumatera Utara, dan ada juga yang diasingkan di Pulau Bangka.
Nah, di sisi lain, Wak, kita kembali lagi ke posisi Pak Syafruddin. Pak Syafruddin telah mendengar nih kabar tentang penyerangan yang dilakukan Belanda yang ada di Yogyakarta. Tapi, Wak, di sini beliau belum mendengar detail infonya kayak gimana. Beliau belum tahu nih kalau ternyata banyak pejabat yang ditangkap. Beliau taunya hanya sebatas Belanda datang menyerang, udah gitu aja. Nah, hal itu pun membuat beliau sangat mengkhawatirkan keselamatan para petinggi pemerintah yang ada di sana. Kalau sampai mereka ditangkap Belanda nih kayak gimana nih? Apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu kan? Nah, di sinilah, Wak, ada cerita yang sangat menarik di sini. Di titik itu, atas inisiatifnya sendiri, Wak ya, Pak Syafruddin pun langsung mengadakan rapat untuk membahas tentang dibentuknya pemerintah darurat Indonesia. Loh, kok atas inisiatifnya sendiri? Nah, dia bukannya tadi Pak Soekarno sama Pak Hatta memang sudah menunjuk beliau untuk membentuk dan memimpin PDRI ini, Nat. Jadi di sini, Wak, pesan radiogram yang dikirim oleh Pak Soekarno-Hatta itu ternyata nggak pernah sampai dan tidak pernah diterima sama Pak Syafruddin kala itu. Nggak nyampe pesan tuh. Kenapa bisa nggak sampai? Karena ternyata pasukan militer Belanda ini sudah terlebih dahulu menduduki kantor pos telegraf tuh sama sistem radio RRI di Yogyakarta. Nggak sampailah pesan tuh. Semua bentuk komunikasi terputus, Wak, langsung sebelum akhirnya pesan itu sampai. Coba bayangkan sama kalian di sini ya. Coba bayangkan. Ini betul-betul kejadian yang luar biasa, Wak. Pak Soekarno-Hatta mengirim pesan ke Pak Syafruddin yang berisi mandat untuk mendirikan PDRI kan. Tapi pesan tuh nggak sampai. Gegara akses komunikasi sudah diputus duluan. Lalu di saat yang sama, Wak, muncullah dorongan dalam hatinya Pak Syafruddin ini untuk melakukan tindakan yang ternyata sesuai pula sama isi mandat tuh, yaitu apa? Membentuk dan memimpin PDRI. Jadi walaupun memang pesan radiogram yang dikirim sama Pak Soekarno-Hatta ini nggak sampai ke Pak Syafruddin, tapi isi dari pesan itu seolah-olah tetap tersampaikan melalui apa? Telepati. Nah, kok bisa gitu? Kuat kali ikatan batin mereka waktu itu, Wak. Pesan tuh nggak sampai tuh. Pak Syafruddin udah tahu apa yang mau dilakukannya. Ada tuh kan. Akhirnya tepat di hari itu juga, yaitu tanggal 19 Desember 48 jam 9 malam, Pak Syafruddin dan beberapa pejabat tinggi lainnya pun langsung menuju ke Halaban, Sumatera Barat untuk mengadakan rapat darurat. Rapat itu berlangsung kurang lebih 2 hari, Wak. Nah, selama rapat itu berlangsung, sekali lagi aku tekankan ya, Wak, ya, pada saat itu belum ada seorang pun yang mengetahui adanya mandat dari Pak Soekarno-Hatta tentang pendirian PDRI ini, Wak, ya. Tapi ajaibnya, Wak, semua orang yang hadir dalam rapat itu langsung sepakat bahwa yang paling pantas memimpin PDRI adalah Pak Syafruddin Prawiranegara. Pak Syafruddin cuma ingin membangun PDRI gitu kan. Rupanya pejabat-pejabat di sana langsung, kamu yang harus jadi pemimpinnya kayak gitu. Padahal di sisi lain Pak Syafruddin sempat ragu dengan hal itu, Wak. Tujuan beliau memprakarsai adanya PDRI ini bukan karena menginginkan kekuasaan, bukan, tapi karena ya murni karena rasa tanggung jawabnya terhadap bangsa Indonesia aja dan rasa khawatirnya terhadap keselamatan presiden dan juga wakil presiden yang ada di Yogyakarta. Dan selain itu, Wak, Pak Syafruddin ini juga merasa bahwa beliau bukan yang paling senior di sana. Tahu nggak kalian usia beliau berapa waktu itu? 37 tahun. Masih muda kan? Sementara pada saat rapat itu, Wak, juga hadir Pak Tengku Muhammad Hasan, komisaris pemerintah pusat untuk Sumatera yang usianya jauh lebih tua sama dari Pak Syafruddin ini. Tapi Pak Syafruddin yang dipilih sama mereka. Nah, melihat Pak Syafruddin yang sempat ragu, Wak, para anggota yang lain pun dengan segera meyakinkan beliau. Mereka semua bilang, kamu memang bukan yang paling tua di sini, tapi di antara kita semua kamulah yang jabatannya paling tinggi sebagai menteri. Kamu punya banyak pengalaman dan kami percaya kamulah yang paling mampu memimpin PDRI ini, kata mereka. Nah, dengan segala pertimbangan yang ada, Pak Syafruddin pun akhirnya setuju, Wak. Tapi meskipun Pak Syafruddin sudah setuju untuk memimpin PDRI ini, Wak, ini ingat baik-baik bagian ini ya. Ternyata saat itu beliau hanya berkenan disebut ketua aja. Ketua. Padahal dengan menjadi ketua PDRI ini, Wak, sebenarnya posisi beliau udah setara sama presiden. Ditambah lagi nih ya, sejak dikeluarkannya pesan radiogram yang berisi penyerahan mandat dari Pak Soekarno ke Pak Syafruddin, Wak, itu berarti secara hukum Pak Soekarno ini sudah tidak lagi berstatus sebagai presiden Indonesia. Adanya pesan radiogram ini menjadi bukti yang sah dan juga resmi bahwa jabatan presiden sudah beralih ke Pak Syafruddin. Tapi di sini Pak Syafruddin menolak menyebut dirinya sebagai presiden dengan alasan beliau tidak mau memecah belah persatuan Indonesia. Itulah kenapa, Wak, beliau ini hanya ingin disebut sebagai ketua, bukan presiden RI. Memang nggak gila jabatan beliau nih, Wak. Ada tuh kan, Wak. Terus di hari Rabu tanggal 22 Desember 48 jam 4:30 pagi, akhirnya lahirlah keputusan bersama tentang berdirinya pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI dengan susunan kabinet sebagai berikut.
Nah, setelah PDRI resmi terbentuk, beberapa hari kemudian melalui radio luar negeri, Pak Syafruddin pun akhirnya mengetahui kabar bahwa Pak Soekarno-Hatta sudah ditawan sama Belanda. Baru tahu nih. Nah, tanpa membuang waktu lagi, melalui pemancar radio, Pak Syafruddin pun langsung menyiarkan kabar ke seluruh dunia bahwa Indonesia tetap berdiri tegak walaupun pada saat itu Pak Soekarno-Hatta sedang dalam tahanan politik. Beliau menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia masih ada dan masih bersifat mobile, terus bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan hal itu pun mematahkan klaim Belanda yang menyebutkan bahwa mereka sudah menguasai Indonesia. Ya gimana bisa menguasai, orang pemerintah Indonesia yang masih ada kok, itulah yang dipimpin sama Pak Syafruddin ini kan. Nah, melalui pemancar radio, Pak Syafruddin juga terus berhubungan dengan Pak A.A. Maris, bukan A.A. Maris, sorry, A.A. Maramis yang ada di New Delhi, India tuh, yang juga dapat pesan radiogram tuh. Pak A.A. Maramis ini juga lalu melakukan diplomasi politik dengan pemerintah India agar mereka ikut serta membantu perjuangan PDRI. Nah, hubungan baik antara PDRI dan India pun akhirnya melahirkan sebuah ide untuk mengadakan konferensi di forum internasional, Nah, konferensi ini bertujuan untuk membahas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia pada saat itu. Yaitu tentang itulah Belanda yang tiba-tiba mau menjajah Indonesia lagi nih. Nah, hal inilah yang kemudian membuat PBB juga ikut turun tangan, dan mendesak Belanda agar mau berunding lagi dengan Indonesia ya. Nah, di sisi lain, pihak Belanda ini merasa bahwa serangan militer yang dilakukannya ternyata nggak berhasil, tidak berhasil menaklukkan Indonesia. PDRI yang bersifat mobile tadi juga membuat Belanda ini kesulitan melacak dan juga menangkap mereka. Akhirnya karena pemerintah Indonesia ini tidak bisa dilumpuhkan, mau tidak mau Belanda pun harus menempuh jalur diplomasi dengan berunding di forum internasional. Nah, perundingan antara Belanda dan Indonesia ini disebut dengan perundingan apa? Rumroyen. Masih ingat kalian? Perundingan yang dilakukan di Hotel Des Indes, Jakarta di tanggal 14 April tahun 49. Perundingan itu baru selesai pada tanggal 7 Mei tahun 1949, dan menghasilkan beberapa perjanjian seperti Belanda akan menghentikan segala aktivitas militer dan membebaskan semua tahanan politik Indonesia, dan Belanda juga akan menyerahkan kedaulatan pemerintah Republik Indonesia secara utuh. Nah, setelah perjanjian Rumroyen itu disepakati, tepatnya di tanggal 6 Juli 49, Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri yang kemarin ditangkap ini akhirnya dikembalikanlah ke Yogyakarta. Lalu beberapa hari kemudian, tepatnya di tanggal 13 Juli tahun 49, Pak Syafruddin dan para menteri di kabinet PDRI ini juga datang menyusul ke Yogyakarta. Pada hari itu juga melalui sidang kabinet istimewa, Pak Syafruddin pun mengembalikan mandat kepemimpinan Indonesia kepada Pak Soekarno-Hatta lagi. Beliau ini nggak mau lama-lama megang jabatan tuh sebagai presiden itu. Karena apa ketakutan beliau? Kalau kelamaan takutnya malah memecah belah persatuan. Nah, dengan begitu perjuangan PDRI pun akhirnya resmi berakhir. Pak Soekarno dan Pak Hatta pun menerima kembali jabatan mereka sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Nah, kalau di total Pak Syafruddin ini menjadi presiden darurat Republik Indonesia selama 207 hari, nggak nyampe setahun memang. Tapi walaupun nggak nyampe setahun, masa itu tuh masa yang sangat kritis bagi bangsa kita. Pak Syafruddin ini berhasil menyelamatkannya. Nah, terus apa lagi yang dilakukan sama Pak Syafruddin setelah tidak lagi menjadi ketua PDRI? Nah, ini kita masuk nih pasca PDRI ya. Nah, setelah tidak menjabat sebagai ketua PDRI, Pak Syafruddin tetap dipercaya memegang beberapa posisi penting di pemerintahan Indonesia, di mana pada saat itu beliau ini menjabat sebagai wakil Perdana Menteri tahun 49 dan kemudian menjadi Menteri Keuangan pada tahun 49 sampai 50. Nah, ketika beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan untuk yang kedua kalinya ini, kondisi perekonomian Indonesia memang sedang sangat-sangat sulit kali. Nah, sulitnya perekonomian ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingginya angka inflasi yang menyebabkan bahan pokok melambung. Terus masih banyak juga orang yang menggunakan uang nikah atau uang de Javanis bank tuh pasca diterbitkannya ori, minimnya kas pemerintah, dan Indonesia mewarisi utang luar negeri yang sangat-sangat besar. Dan FYI, utang luar negeri ini berasal dari mana? Dari utangnya pemerintah Belanda sebelum Indonesia merdeka. Jadi sebenarnya itu utang para penjajah, kenapa bisa jadi Indonesia pula harus bayar ya? Ini ada juga alasannya kenapa Indonesia yang bayar, karena memang inilah kesepakatan yang sudah diputuskan dalam perjanjian konferensi meja bundar. Jadi mau merdeka kami pergi, Indonesia yang harus bayar utang gitu. Nah, lanjut lagi ya. Untuk mengatasi krisis moneter ini, Pak Syafruddin pun mencari cara agar uang nikah dan juga uang de Javanis Bank ini dapat ditarik dari masyarakat. Jadi biar masyarakat menggunakan satu mata uang yang sama aja, yaitu ori tadi, uang Republik Indonesia kan. Tapi hal ini tentu sulit dilakukan karena bagaimanapun uang nikah sama uang Javanis Bank tadi itu tetap ada nilainya. Akhirnya pada tanggal 10 Maret tahun 1950, Pak Syafruddin pun menetapkan sebuah kebijakan moneter yang
disebut sebagai Gunting Syafruddin. Pernah dengar kalian? Nah nih, kalian dengar ya. Nah jadi Wak, berdasarkan kebijakan Gunting Syafruddin itu, siapapun yang masih memiliki uang nikah ataupun juga uang The Javash Bank tadi dengan pecahan minimum Rp5, maka uang itu harus digunting menjadi 2 bagian. Nah, guntingan yang bagian kiri ini nih masih bisa dipakai nih Wak, masih bisa digunakan sebagai alat bukti, alat pembayaran yang sah, tapi nilainya berkurang setengah. Jadi misal ini tadi kan minimum Rp5 kan. Kalau misalnya kalian punya uang Rp10 digunting, yang kiri ini nilainya cuma jadi tinggal Rp5, setengahnya aja. Dan guntingan sebelah kiri ini harus segera dibawa ke bank untuk ditukarkan dengan uang ori atau uang Indonesia. Nah, penukaran itu juga ada batas waktunya. Paling lambat tanggal 16 April tahun 1950. Kalau melebihi batas itu, berarti guntingan uang kiri udah nggak bisa dipakai sebagai alat tukar lagi. Dah, itu tadi guntingan yang sebelah kiri kan, Wak. Nah, sebelah kanannya diapain Nadia? Untuk guntingan uang yang sebelah kanan ini Wak, tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran, udah nggak sah. Tapi guntingan itu juga bisa ditukarkan ke bank menjadi obligasi negara. Dari yang aku baca di internet, Wak, obligasi negara itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi sederhananya lah nih ya, kalau misalnya kita setor uang tadi ke bank, uang setengah tadi itu, maka negara jadi punya utang ke kita, dan utang itu harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Gitu. Sampai sini nangkep nggak kalian maksud aku? Nangkep lah ya insya Allah. Oke. Nah, adanya kebijakan Gunting Syafruddin tadi ternyata terbukti mampu mengurangi jumlah uang nikah dan juga uang The Javash Bank tadi yang beredar di masyarakat. Seiring berjalannya waktu, inflasi pun dapat ditekan dan bahan pokok pun mulai turun. Perlahan tapi pasti perekonomian mulai membaik dan Indonesia pun selamat dari krisis moneter di tahun 50 itu. Pak Syafruddin masih terus memegang jabatannya sebagai Menteri Keuangan hingga tahun 1951. Setelah itu beliau sebenarnya ingin pensiun dari dunia politik karena beliau merasa udah sangat lelah kali, udah capek secara mental pasca melewati situasi-situasi kritis Indonesia ya sejak tahun 45 sampai 50 itu, Wak. Ditambah lagi juga selama menjadi menteri, Wak, kehidupannya Pak Syafruddin ini, Pak Syafruddin dan keluarganya ya, juga terbilang sangat sederhana, Wak. Gajinya nggak banyak. Dan sebagai orang yang jujur, beliau ini tidak pernah mengambil keuntungan sedikit pun dari uang negara. Beliau ini nggak pernah korupsi. Bahkan saking sederhananya, Wak, tidak jarang Pak Syafruddin dan juga keluarganya ini kehabisan uang sampai mereka harus terpaksa berhutang. Menteri Keuangan nggak punya utang, nggak punya uang, kebayang nggak kalian? Nah, pada saat itulah, Wak, Pak Syafruddin pun merasa bahwa kini sudah saatnya beliau mencari pekerjaan dengan penghasilan yang cukup untuk bisa menghidupi keluarganya. Tapi sayangnya pada masa itu, Wak, ya, hal ini hanya bisa diperoleh jika beliau bekerja di swasta. Terus pas kali ini di saat yang sama di tahun 51 itu, beliau tiba-tiba ditunjuk menjadi Presiden The Javash Bank yang sudah menasionalisasikan menjadi Bank Indonesia atau BI. Beliau menerimalah tawaran itu dan ya udah, dengan demikian Pak Syafruddin pun resmi menjadi Gubernur Bank Indonesia yang pertama, Wak. Masa jabatannya dari tahun 52 sampai tahun 1958. Nah, dan setelah selesai menjabat sebagai Gubernur BI ini dan setelah melewati banyak sekali peristiwa besar dalam hidupnya, di masa senjanya Pak Syafruddin akhirnya pensiun dan memilih jalur agama, Wak. Beliau mengisi kesibukan masa tuanya dengan berdakwah. Hal itu terus beliau lakukan hingga akhirnya beliau pun wafat di Jakarta pada tanggal 15 Februari tahun 1989 karena serangan jantung. Dan saat ini beliau dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Wak. Terus pada tanggal 7 November tahun 2011 akhirnya pemerintah Indonesia pun secara resmi menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional. Agak lama ya, tapi ya sudahlah. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang perjalanan hidup seorang Syafruddin Prawiranegara. Menurut kalian bagian mana nih, Wak, yang paling menarik? Kalau aku pribadi nih ya, tentu semuanya menarik. Pasti, kalau nggak menarik nggak mungkin aku kasih sama kalian. Tapi yang paling bikin aku merinding adalah pada saat beliau mendirikan PDRI atas prakarsanya sendiri itu loh. Kalau dipikir pakai logika ya memang nggak masuk akal ya, Wak. Ya kok bisa Pak Syafruddin ini menjalankan tugas yang tepat sesuai dengan isi pesan radiogram Pak Soekarno-Hatta nggak sampai nih. Padahal beliau aja nggak sempat loh menerima pesan itu. Ikatan batin mereka tuh loh, bisa kuat kali ya. Kebayang gak sih, Wak, gimana rasanya mengemban amanah sebagai presiden di masa genting kayak gitu. Nah, komunikasi aja sulit. Mereka nggak bisa berdiam diri di satu tempat terlalu lama karena khawatir ketahuan sama Belanda. Dan Pak Syafruddin ini harus tetap memimpin Indonesia dengan cara bergerilya keluar masuk hutan. Tapi di tengah situasi yang serba sulit itu, ternyata usaha beliau dan juga para pejuang lainnya tidak sia-sia. Indonesia tidak jatuh lagi ke tangan penjajah dan sampai hari ini kita bisa hidup dengan tenang dan damai. Sebelum aku mau akhiri video ini, aku mau ngajak kalian untuk sejenak mengirimkan doa untuk Pak Syafruddin Prawiranegara
ya, dan juga para pejuang lainnya yang sudah berpulang dan juga gugur di medan perang Wak ya. Semoga jasa mereka dibalas dengan ganjaran pahala berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Kalau misalnya ada informasi yang aku sampaikan di sini kurang tepat atau kurang jelas, kalian boleh tambahin aja dan juga perbaiki di kolom komentar di bawah Wak ya. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.